Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur rumah BUMN Purbalingga, kembali lagi di program spesial persembahan dari Rumah BUMN Purbalingga, yaitu podcast Ngobras, ngobrol santai sama UMKM. Bersama saya, Anisha, yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan untuk ngobrol santai sama salah satu UMKM di Purbalingga yang super inspiratif dan juga inovatif. Oke, pas banget nih. Episode kali ini kita kedatangan tamu spesial yang bisnis kuliner dan kue keringnya lagi lumayan viral banget di Purbalingga. Langsung aja kita sapa, ini dia Ibu Mega, owner dari brand Pawone Mama Mega. Halo Ibu Mega, selamat datang. Halo. Oke, aku mau Terima kasih. Iya, selamat datang ya Bu ya di Iya. podcast Ngobras, ngobrol santai sama UMKM. Episode keberapa aku juga udah nggak tahu, udah lumayan banyak Bu. Banyak ya. Iya. Oke, untuk tema podcast kali ini adalah rahasia di balik Pawone Mama Mega. Dari resep rumahan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Oke Bu, langsung ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Boleh. Oke, ready banget nih. Oke, Ibu Mega, boleh diceritakan nggak bagaimana awal mula berdirinya Pawone Mama Mega dan apa sih yang menginspirasi Ibu untuk memulai usaha di bidang kuliner khususnya? Awalnya itu sebelum adanya Pawone Mama Mega, itu saya sempat buka warung makan Oh, dan makan. lebih ke menyediakan mendoan super jumbo namanya MSC. Dulu warungnya buka di depan Unsud Blater. Ya itulah, seiring berjalannya waktu, karena di sini kita walaupun orang asli Purbalingga tapi kita balik ke kotanya sendiri kayak orang asing gitu kan. Jadi kita hanya bertahan sekitar 1,5 tahun. Itu di tahun berapa Kak? 2018 sampai malah nggak sampai 1,5 tahun kalau nggak salah, sampai 2019 menjelang COVID. Nah itu saya udah menyerah di situ karena dari segi relasi apa segala macam itu kita masih zero ya. Nah itu rasanya megap banget lah gitu. Nah, terus saya pindah lokasi, ngontrak rumah sekalian untuk produksi juga di situ. Nah di situ saya mikir apalagi lah namanya yang di sini biar bisa booming dengan istilahnya orang tuh mengenal nih siapa sih ini gitu. Jadi akhirnya saya mikir-mikir apa sih gitu kan. Kalau dapur itu kan terlalu banyak nama dapur gitu kan. Terus akhirnya oh iya Pawon, di sini kan belum ada Pawon gitu. Nah akhirnya sayalah pencetus nama Pawon di Purbalingga nomor 1. Di awalnya. Dan akhirnya belakang-belakang sini akhirnya pada ngikut-ngikut ya kan. Tuh terus Pawone Mama Mega kan gitu. Nah di situ tadinya pun produknya pun nggak spesifikasi, yaitu tadi dari catering, dari kue-kue kering kalau lebaran gitu kan. Nah ketika kapan pencetusnya si saya mau keluar itu ketika tahun 2022, karena kebanyakan customer saya itu memang pecinta nastar. Nah ketika mereka makan nastar di hari-hari biasa itu kan mereka mencari nastar itu susah. Iya. Terus ada yang bilang aku pengen nastar cuman jangan pakai yang toplesan karena kesannya kok kayak gimana gitu. Nah terus dari situ ada nih satu orang minta tolong, mereka mau hajatan, aku pengen isi mejaku nastar tapi jangan yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil kan udah umum tuh, orang-orang pada biasa lah. nah terus coba bikinkan yang agak gede ukurannya gitu. Terus akhirnya saya trial yang gede, segini gimana kurang gede, segini gimana kurang gede gitu. Akhirnya saya buatkan yang segede ini gitu kan. Dan alhamdulillah dianya suka dan
cocok gitu. Ya memang sih ada trial errornya agak-agak lumayan lama gitu kan, Di karena kan awal ya. karena kan kita ngikutin ininya biar tahan lama berapa bulan, terus apa namanya, untuk biar terasa enaknya, jadi nggak melempem, nggak apa kan kayak gitu. Jadi trial error dulu. Di awal ya. Tuh terus akhirnya kita keluarkan produknya. Dari awal itu harganya 20.000 Satu satu box box. Tapi belum pakai box ini, boxnya pakai box yang biasa warna coklat, ini. Yang polosan itu polosan. Beli di warung apa di toko-toko itu kan, toko plastik gitu ya namanya. itu. Terus apalagi ya gitu, terus lihat-lihat kayaknya ini bisa dinaikkan deh ininya gitu kan, value-nya untuk oleh-olehan hari-hari apa segala macam kan gitu. Terus akhirnya ya itu tadi, tak bawa keluar kota apa segala macam, banyak orang-orang yang pada oke. Dan akhirnya ya itu lagi adalah terbitlah Nastar Semok. Terkenal sampai sekarang. Dari banyaknya produk yang dimiliki seperti Nastar Semok, aneka kue kering, dan aku juga dengar dari tim ada aneka catering kue bolu dan brownies ya Bu ya. Nah, kenapa sih Ibu tertarik mengembangkan produk-produk yang di bidang kuliner seperti kue-kue kering itu? Apakah ada produk yang menjadi andalan sejak awal? Sejak awal andalannya yaitu tadi Nastar. Nastar ya. Kalau yang lainnya itu hanya mengikuti. Dulu memang pernah saya buat produk dari singkong. Singkong apa itu Bu? Singkong, bahan singkong itu dijadikan apa? Dijadiin brownies. Brownies singkong. Aku baru dengar itu Bu. Iya emang. Jadi tapi itu tepungnya itu bukan tepung mokaf atau singkong basah, itu enggak. Pakai apa Bu? Tepung singkong itu saya buat sendiri dari singkong yang diparut, terus yang diperas dibuang acinya. Jadi kalau kayak semacam kelapa itu yang diambil ampasnya. Nah singkong pun seperti itu. Singkong itu yang saya buat tepungnya itu ya ampas singkongnya. Acinya saya buang. Ini ya Bu ya? Iya. Ini brownies Kitela teman-teman. Bisa lihat. Oh, kenapa dinamakan Kitela? Karena dari singkong. Oh, oke. Nah, terus ini yang nastarnya. Nah, aku boleh buka Bu ini? Boleh. Oke, dibuka dulu ya teman-teman. Oh, segede ini, lumayan gede ya Bu ya. Oke. Sesemok orangnya ini. Aduh, ini teman-teman nih. Biasanya kalau nastar yang biasa tuh kan kecilnya segini-gini ya. Ini lumayan satu kepalan tangan ada deh teman-teman. Iya, daripada kan namanya juga kan aneh unik kan. Iya. Kicing banget ya namanya ya. Oke. Kan bikin orang penasaran dengan nama yang Semok tuh apa gitu. Nah akhirnya kan orang berangan-angan apa ya gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal produksi nih Bu, bagaimana sih suasana di dapur Pawone Mama Mega? Apakah semuanya sudah terjadwal dari awal dengan rapi atau justru ada cerita seru di balik produksi pembuatannya Bu? Kalau produksi pembuatan sih kadang-kadang malah saya pegang sendiri ya. Oh, di-handle sendiri sama ownernya. Kalau yang untuk Nastar Semok loh ya, kalau dapur catering itu udah ada headnya, udah saya tinggal kemana-mana udah enak gitu. Tapi kalau ini saya belum terlalu percaya sama orang yang saya tinggalin karena kadang ukuran itu tidak sesuai dengan apa yang saya kasih contoh gitu. Tapi ya sesekali sih gitu. Kalau ketika saya udah nggak sanggup lagi untuk megang itu, ketika terlalu padat acara kesana kesini, akhirnya saya ngasih ke orang dapur juga gitu. Berarti ada quality controlnya juga. Ada. Oke, saat ini kan banyak produk sejenis yang beredar di pasaran Ibu. Kayak misalnya Nastar dengan merek A, merek B gitu ya. Nah, menurut Ibu apa yang menjadi keunggulan atau ciri khas produk Pawone Mama Mega dibanding produk lainnya? Apa ya? Kalau saya sendiri sih sebetulnya
pakai bahannya bahan-bahan biasa kalau menurut saya ya. Tapi kata mereka itu rasanya enak gitu. Itu aja sih. Kata mereka bilangnya enak gitu kan, disangkanya itu pakai bahan premium padahal itu bahannya bahan-bahan biasa dan rasanya lebih enak. Kalau saya nggak mau cerita tentang keunggulan tentang apa tuh, saya nggak mau karena yang bisa menilai produk saya itu hanya orang lain yang bisa makan. Customernya langsung Iya, ya. betul. Kalau saya makan sendiri, saya bilang enak ini, pasti dong kita owner gitu loh, gitu ya. Oke, betul. Oke. Dari semua produk yang dibuat, mana sih yang mana yang paling menantang untuk diproduksi? Ya, jangan-jangan justru produk yang paling rumit adalah malah jadi favoritnya pelanggan, Ibu. Yang Atau jadi semuanya gampang? favorit gampang ya, karena orang dapur ya. Oh iya. Waduh, lama banget ya jadi orang dapur. Saya udah berkecimpung di dunia perkuehan itu dari 2013-an. Itu dari awalnya otodidak. Jadi awalnya ya iseng-iseng berhadiah. Terus akhirnya jadi jobnya di situ. Oke, berarti tadi aku kan sempat notice di awal berarti Ibu pindah ke Purbalingga itu baru tahun 2000 berapa? Baru 2017. Itu dari mana, Ibu? Saya dari Pekanbaru. Pekanbaru? Dari Riau. Oh, Riau ya. Mm-mm. Oh, berarti Ibu pindah ke Purbalingga, terus inisiatif membuka bisnis, Iya. nah terus mikir-mikir bisnis apa yang cocok Bisnisnya di Purbalingga kuliner, gitu. karena kan kita ngikutin ininya ya, pangsa pasar di sini gitu kan. Ya karena pangsa pasar di sini lebih menuju ke konsumsi makanan, nah itu makanya kita juga akhirnya ngikutin di situ yang kira-kira orang itu terus-terusan beli ke kita gitu. Yang penting kita berinovasi, mau hari ini mau jual apa, hari besok mau jual apa, kayak gitu. Nggak setiap hari ada istilahnya, nggak setiap hari template produk yang kita jual itu apa. Cuman yang jadi produk keunggulan untuk setiap hari ready itu Nastar Semok ini. Nastar Semok, karena ini produk unggulan ya. Produk unggulan. Sehari bisa produksi berapa, Bu? Kalau saya sendirian sih minimal 20 sampai 25 box. Kalau mau ngedur dari pagi sampai sore ya, sampai malam pun bisa 50 box bisa. Dulu pernah. Wow. Ada pesanan dadakan untuk hampers lebaran. Kebetulan yang minta dari pihak bupati tahun 2023 kalau nggak salah itu. Minta kurang lebih 100 box kalau nggak salah. Itu dalam waktu 2 hari. Lumayan ya. Nggak lumayan lagi. Saya mulai melek mata itu sahur, ya kan? Sahur dari jam 3 pagi sampai sore maghrib belum selesai juga. Ya, sebagian kan ada yang megang yang kue parselan yang kecil-kecil itu kan, kayak kastengel, salju gitu, paket lebaran yang paket ekonomisnya gitu. Jadi yang pegang semok itu bertiga kalau nggak salah, 3 orang. Jadi rebutan oven. Iya, rebutan oven sama yang produk-produk kecil yang lainnya. Ya karena kita dikejar deadline juga kan. Mendadak ya, 2 hari Cuman 2 hari dikasih waktu. 2 hari ya. Sekarang minta besok tanggal 2 hari ke depan harus sudah kirim. 100 box tuh saya diomelin tuh sama orang dapur. Kebiasaan katanya. Mintanya tahu bulat katanya. Dadakan ya. Oke, berarti udah lumayan dipercaya sama instansi nih berarti Ibu. Oh, Masya Allah. Kebetulan banyak yang udah menjadi rekanan dari catering, snack box, nasi dan lain-lain itu, terus sama oleh-olehan juga udah aman lah insya Allah. Oke, berarti lumayan banyak relasi ya. Tergantung kitanya aja lagi kan, menjalin relasinya seperti apa. Main koneksinya bagaimana ya supaya bisa mutual gitu ya. Betul. Oke. Selama menjalani usaha ini, apakah ada pelanggan yang paling berkesan, pengalaman yang paling berkesan bersama pelanggan nih, Bu?
Mungkin ada cerita menarik yang mau Ibu sampaikan yang diingat-ingat sampai sekarang gitu ya, membekas sampai sekarang gitu. Ada sih. Apa Ibu? Kalau untuk pelanggan sendiri, pelanggannya cerewet. Aduh, oke. Kan berarti pelanggan kan dengan berbagai macam karakter ya, Bu ya. Cerewetnya seperti apa, Ibu? Ya kalau dalam artian cerewetnya itu ketika dia pesan hari ini gitu, terus besoknya pesan lagi, itu ada sedikit cacat atau apa gitu kan, biasanya kan kalau manusiawi lah ya gitu ya, human error itu pasti kadang ada kadang enggak kan gitu. Nah ketika human error itu diteliti banget tuh sama si customer itu. Kebetulan si customer itu orang Chinese. Saya tahu, saya paham. Makanan kalau yang kita jual makanan, kalau belum sampai orang Chinese itu belum dibilang makanan itu lolos produk uji coba. Oke. Kalau orang Chinese yang sudah makan dan bilang enak, itu sudah lolos uji coba. Oke, berarti mereka bisa dibilang lumayan teliti ya soal makanan ya. Satu, teliti tentang makanan. Yang kedua, kualitas nomor satu. Prioritas mereka. Prioritas mereka. Kualitas. Iya. Kalau orang-orang umum pada yang umum itu nggak ada masalah, mau enak mau enggak ya bilang enak gitu. Tapi kalau kita pegang sama orang Chinese itu udah jujur ya berarti mereka ya. Kalau udah dimakan sama orang Chinese dan itu repeat order terus, berarti makanan kita memang betul-betul enak. Tapi kalau kita jual ke orang Chinese dan orang Chinese itu makan cuma 1-2 kali aja, kadang malah cuma 1 kali aja, hanya untuk coba-coba, itu sudah tuh. Oke. Itu nggak lolos uji coba loh. Itu menurut saya loh ya. Unik ya, berarti ada. Oke. Oke. Kedepannya apa sih harapan Ibu Mega untuk perkembangan Pawone Mama Mega? Apakah ada target atau inovasi baru nih Bu yang mau diwujudkan agar usahanya dapat berkembang? Target saya pengen lebih besar lagi. Ya setidaknya toko oleh-oleh itu hidup lah gitu kan. Untuk sementara ini toko oleh-oleh belum terlalu hidup banget. Ya saya sih paham karena keadaan ekonomi Indonesia juga lagi kayak gini ya kan. Nah itu jadi mau kayak gimana pun tetap kita harus berjuang banget gitu. Oke, berarti kalau ngomongin soal toko oleh-oleh di Purbalingga nih Bu, ini sudah sampai kemana aja nih Bu? Kalau saya sih kebetulan dari Sabang sampai Merauke udah. Sudah, lumayan banyak ini. Ya kadang kan kita COD sama temen gitu kan, ya kebetulan temen tuh kan gak cuman di Purbalingga aja, teman-teman kuliah, teman apa gitu. Ketika kita punya produk baru, mereka penasaran, terus mereka ada kunjungan dinas atau kunjungan tugas ke mana dekat-dekat di Purbalingga gitu kan, kadang aku ya setidaknya minimal ke Jogja gitu kan, aku di Jogja, aku besok pesennya apa, saya mau berapa sekian gitu, minimal 10 box lah gitu kan, terus nanti ada yang bawa ke Papua, ada yang bawa ke Aceh gitu. Dan kemarin sih sempet waktu 2019 sampai 2023 itu saya supplier tetap di Pekanbaru untuk kue kering lebaran. Itu waktu lebaran itu minimal sampai 250 lusin. Wih, lumayan banyak gitu. Berarti Sekali udah tersebar pengiriman. di mana-mana ya Bu ya? Iya udah. Oke. Oke. Ini kita kembali ke rumah BUMN Purbalingga nih Bu. Apa sih bentuk dukungan konkret yang dirasakan Pawone Mama Mega selama menjadi binaan rumah BUMN Purbalingga ini Bu? Dukungannya apa ya? Boleh di-spill? Untuk sementara ini karena saya terlalu ini ya, memang sih kalau untuk rumah BUMN dari dulu itu sering banget ke kunjungan ke toko, terus ngasih apa namanya untuk anak-anak magang apa segala macem gitu kan ke toko, ya sudah saya welcome ke situ gitu. Cuman kadang kalau kadang ada undangan ke sini, kadang saya bisa nggak bisa, kadang malah lebih banyak nggak bisanya datang ke sini gitu. Apalagi
Kalau sama Mas Imam itu ya itulah sering ngobrol, sering apa gitu. Kadang kalau apa ngobrolin produk, pemasarannya gitu ya Konsultasi setidaknya. lah ya. Ya setidaknya sih kalau untuk saat ini untuk pemasaran ya sedikit banyaknya terbantu. Oke. Gitu. Outletnya di mana Bu kalau boleh tahu? Kalau sementara ini outletnya di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kalimanan, Purbalingga. Di Kalimana ya. Mungkin teman-teman barangkali mau berkunjung untuk beli langsung ke tempat produksinya, bisa Boleh. langsung ke Kalimana ya Bu ya. Iya. Oke, mungkin editor bisa di sini ya dituliskan alamatnya ya. Sama ada sosial medianya nggak Bu? Ada Apa aja tuh? IG, Instagram, di sama sini ya. TikTok, ada itu Facebooknya, tapi kan di Facebook pribadi juga nyangkut ya, gitu. Pokoknya Linktree lah. Oh, ada Instagram, ada Facebook, Shopee juga ada, sama Tokopedia teman-teman yang di sini ya. Oke, editor biasa. Sama TikToknya Oh, juga TikTok kan. ada TikTok juga Ibu. Belum dikasih tuh Oke. di sini. Nanti editor gampang ya, editor TikTok di bawah sini. Oke. Apa harapan Ibu Mega terhadap peran Rumah BUMN Purbalingga ke depannya dalam memajukan ekosistem, khususnya ekosistem UMKM lokal Ibu di Purbalingga nih Bu? Harapannya lebih dipus untuk pelatihan pemasaran. Terus mentor-mentornya juga didatangkan dari luar lah ya. Yang lebih Kalau expert dari ya. yang lebih expert, soalnya kalau dari dalam tuh kayaknya biasa-biasa aja deh. Oke, itu kritiknya membangun sih Oh iya, lumayan. jelas. Kritiknya membangun itu boleh. Nanti kita sampaikan langsung kepada para supervisor yang ada di sini ya. Oke. Pesan dan motivasi apa yang ingin Ibu Mega sampaikan kepada rekan-rekan UMKM yang sedang menonton podcast kita nih Bu, yang sedang berproses dan sedang mulai membangun bisnisnya dari awal, sedang merintis istilahnya nih Bu. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal ketika kita jatuh, bangun itu udah terbiasa. Kalau namanya bisnis itu roda itu selalu berputar, ada naiknya, ada turunnya. Nah, itu yang penting kita nikmatin aja lah kehidupan ini gitu. Jangan takut gagal. Iya, Kuncinya itu. Kuncinya jangan takut Jangan gagal. takut gagal. Oke. Aku mau tulis dulu nih. Jangan Coba aja dulu. gagal. Penting berani mencoba ya Bu ya. Betul, berani mencoba bisnis apa yang nggak bisa. Nah, nanti berhenti di sini, cari peluang lagi. Berhenti di sini, peluang lagi. Pokoknya gitu. Karena peluang itu akan selalu ada jika Akan kita selalu ada mau sampai mencoba. betul, sampai kita menemukan di situ apanya, feelnya kita. Oke. Sebagai penutup nih Bu, Mega boleh menyampaikan closing statement untuk para pelaku usaha di Purbalingga sebagai penyemangat lah. Lebih banyak dekat sama Tuhan ya. Itu sih karena segala sesuatu itu memang harus pakai jalur langit. Oke, jalur langit ya teman-teman, tetap istikharah ya. Oke, untuk teman-teman istiqomah juga, betul, istiqomah kita juga harus berusaha ya. Untuk teman-teman, terutama teman-teman yang memeluk agama Islam. Oke, tadi aku mau notice yang pertanyaan sebelumnya. Pesan dan motivasinya kata Ibu Mega jangan takut gagal. Terus closing statementnya tetap pakai jalur langit ya Bu ya. Oke, jadi imbang balance nih antara dunia dan juga akhirat. Oke, Masya Allah. Jadi kita langsung ke closing statement ya. Oke, tidak terasa hampir 30 menit berlalu dan lumayan seru banget nih obrolan bersama Ibu Mega tadi dan lumayan benar-benar membuka mata bahwa membangun bisnis kuliner itu seperti pawannya Mama Mega bukan cuman soal rasa, taste, dan juga kualitas, tapi juga soal konsistensi, inovasi produk, dan juga bagaimana kita memanfaatkan ekosistem positif seperti contohnya ada di Rumah BUMN Purbalingga. Nah, pesan-pesan inspiratif tadi semoga bisa menjadi bahan bakar semangat baru
buat sedulur rumah BUMN Purbalingga yang sedang berproses maupun sedang merintis usahanya di Purbalingga. Dan jangan lupa biar gak ketinggalan episode kita selanjutnya, bisa yuk di follow di media sosial kami di YouTube, Instagram, dan juga TikTok Rumah BUMN Purbalingga ini. Dan saya Anisha, saya pamit undur diri. Terima kasih kepada Bu Mega atas waktu dan sharing-sharingnya. Sampai jumpa di podcast Ngobras episode selanjutnya. Rumah BUMN Purbalingga, UMKM naik kelas. Dadah!